Halo Binusian, jumpa lagi dalam program kesayangan kita Binus On Screen. Tentunya barengan gue Trisna Prandawa di sini. Dan gue Rahel Keisha di sini. Dan tentunya masih bersama gue juga Andre di sini. Yes. Dan selama 1 jam ke depan kita dari jam 4:30 ya hingga jam 5:30 sore. Dan sekarang Binus On Screen itu tayang setiap hari Kamis dari jam 5 sampai dengan jam 5:30 sore waktu Indonesia. Tapi kita masih sama, kita akan tetap memberikan informasi-informasi terkini dari Binus dan tentunya kita bakal kedatangan narasumber dan bakal berbincang-bincang tanya jawab dengan narasumber kita. Nah, tentunya nanti kita juga akan mengasah otak mereka. Oh iya, kita akan challenge mereka. Iya, dan nanti di akhirnya tentu ada makan-makan. Iya, tentu di sana sore kan udah mulai sore-sore juga ya, udah mulai lapar. Nanti ada Binusiannya juga. Nah, tapi sebelum itu semua, kita langsung masuk ke informasi yang pertama. Ada apa tuh? Yes, di informasi yang pertama ini, Binus Create sebelum lama ini, tepatnya kemarin, mengadakan acara Startup Accelerator. Oh, jadi bagi Binusian yang mau membuka startup atau memulai startup baru ya? Betul banget. Dan itu juga diadainnya di kampus Anggrek sendiri. Lantai tepatnya 2 di Hall of Fame gedung lantai 2 kampus Anggrek Binus University tepatnya. Kita lihat seberapa hebat sih mereka buat startup itu ya. Kita lihat ini. Binus Startup Accelerator kembali diadakan oleh Binus Create. Acara tersebut berlangsung kurang lebih selama 5 jam pada tanggal 30 September 2015, bertempat di Hall of Fame kampus Binus University. Pada kesempatan kali ini, Binus Create mengusung tema Creative Ideas, Excellence Execution, dan mengundang para entrepreneurship di Indonesia seperti Domex Monday, CEO dari Wafu, Zaka Fauzan, CEO dari Bukalapak, Iwan Tantra, CEO dari Pink Emma, Kiki Rizky, CEO Grabbike, dan Hanindya Narendrata, CEO dari Telunjuk. Jadi Binus Startup Accelerator ini ada 2 batch yang akan pitching. Tujuannya adalah yang pertama untuk batch 2, yang batch baru ini yang sekarang sedang berjalan, itu untuk milih startup pilihan yang untuk ikutan di program kami, incubation program selama kurang lebih 6 bulan. Tapi kita juga ada batch yang lama, di batch 1 itu mereka tujuannya adalah investment pitch. Jadi setelah ngikutin incubation program selama 6 bulan, mereka sudah menciptakan ada traction, terus sudah ada growth di startupnya mereka. Nah, di sini saatnya mereka untuk presentasi ke para undangan kami, ada dari venture capital, dari korporat, juga dari angel investor yang diundang ke sini untuk melihat hasil progres startup mereka. Tujuan diadakan acara ini adalah agar Binusian aktif dalam mengejar bisnis wirausaha, lebih termotivasi, dan semangat untuk berpotensi di skala peluang usaha di pasaran. Binus Startup Accelerator merupakan wadah nyata para Binusian yang ingin meniti karir di dunia teknopreneur dan ingin mengembangkan sejak dini dalam lingkungan kampus. Oh, jadi itu tadi yang diadakan oleh Binus Create. Betul, dan mereka itu ada pitching juga, jadi mereka presentasi ternyata ya, mereka mempresentasikan startup apa yang akan mereka buat. Mereka memperkenalkan lagi ya, dan langsung loh di depan para investor juga, calon investor untuk mereka. Keren banget ya. Keren banget. Idenya bagus banget. Bisa nggak lu kayak gitu kayak? Bisa nanti. Bisa apa? Bisa makainya doang kan, bisa makainya doang nanti. Oke, yang kalau tadi itu siswa-siswi berprestasi yang pertama. Nah, ini kita punya siswa-siswi berprestasi juga kedua nih ya, berita keduanya. Ya, berita kedua yaitu Appreciation Day Strive for Global Achievement. Itu baru aja diselenggarakan kemarin juga. Yang dihadiri oleh 104 pimpinan Binus University dan 200 mahasiswa berprestasi. Nah, tentunya acara ini sangat membanggakan banget ya. Daripada gue banyak nih, kita lihat aja video. Appreciation Day diselenggarakan oleh Student Creativity Development Center atau biasa dikenal dengan SCDC. Acara ini rutin diselenggarakan setiap tahun mulai dari 10 tahun terakhir. Tujuan acara diadakan untuk lebih mengapresiasi mahasiswa Bina Nusantara yang berprestasi baik akademis maupun non-akademis. Acara dibuka oleh Florian Binusian 2019 dengan street dance yang memukau seluruh peserta yang hadir. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan kata sambutan dari Andreas Yang MBA selaku Wakil Rektor Binus University.
Beliau berpesan mahasiswa BINUS selain berprestasi harus memiliki karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Para penonton pun dihibur dengan penampilan dari UKM Paramabira. Acara dilanjutkan dengan sambutan Rektor BINUS University. Dalam pidatonya, Prof. Haryanto Prabowo sangat antusias dan mendukung acara yang diadakan oleh CDC. Berharap lebih banyak lagi mahasiswa BINUS yang berprestasi di setiap tahunnya. Puncak acara pembagian apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi. Dimulai dari tingkat internasional dilanjutkan ke tingkat nasional. Banyak UKM dan jurusan yang ikut berpartisipasi antara lain UKM BNIC, Karate, Judo, Wushu, Renang Indah, Paramabira, dan jurusan-jurusan seperti diantaranya Hotel Management, Sistem Informasi, Hubungan Internasional, Sistem Komputer, Psikologi, Akuntansi, dan Keuangan. Tuh kan. Nah, banyak banget ya. Seru banget acaranya. Ada 200. Itu Tapi pun kayaknya nggak salah satunya nggak ada di situ. Iya. Enggak, Itu aja yang baru terhimpun ya. Itu belum aja yang baru ya. sampai Lu kenapa dibully penonton kembali kecil di sini? Nah, Oke. nanti abis ini Betul. Dan akan ada kita bakal ngobrol sama masalah 2 dari 200 penerima achievement tersebut ya. Oke, dan gue juga bakal bakal jemput Ngejemput BINUSian ya, yang seperti bakal biasa ya. masak nanti ya, teman lo ya Aduh, seperti lapar biasa banget. ya. Oke, Tetap tapi kan, Andre? iya, tapi semuanya sesaat lagi tetap di BINUS BINUS On On Screen. Halo BINUSian, kembali berjumpa bersama gua Andre dan sama partner gua nih di BINUS On Screen. Dan kali ini gua udah nggak sendiri ya. Tadi gua udah bareng Trisna sama Kesha dan sekarang gua bersama BINUSian. Namanya siapa? Nama lengkap ya? Iya, nama lengkap. Siti Boleh. Roma Indorol Jana, tapi Oke. biasa teman-teman tuh kenal nama gue tuh Uyuy. Uyuy. Oke, sekarang kita Iya. bersama dengan Uyuy BINUSian 2016. 2016. Oke, jurusan Jurusan Marketing Komunikasi. Marketing Komunikasi. Terus sekarang lagi belajar apa nih? Sibuk apa nih? Berarti Karena- lagi mau siapin skripsi berarti bentar lagi. Insya Allah mudah-mudahan tahun Oke. depan biar nggak telat ya. Oke, ya amin amin. Oke, hari ini Uyuy mau masak apa? Hari ini masakannya itu namanya avocado crispy. Oh, Ini avocado sebenarnya kayak crispy. cemilan gitu buat para BINUSian yang kayak ini gampang banget sebenarnya dibuatnya, buat yang kayak ngekos gitu juga gampang buat soalnya ini isinya Bahannya juga gampang ya? gampang banget. Oke, Di ada apa aja tuh supermarket bahannya? ada pasti. Sebenarnya bahan utamanya itu yang kita kenalin tuh nih di alpukatnya. Iya, karena namanya sendiri adalah avocado Iya, ya. tentunya. avocado. Nggak mungkin lemon. Oke. Nah, terus ini isinya itu ada alpukat, terus ada mayones kita Mayones. pakai, terus ada yang bikin meltnya itu kita pakai keju mozzarella. Pakai cheese dan juga ini ya, Ada ada tomat, Oke. biar segar. Nah, terus isinya itu kita lapisan kulitnya itu kita pakai kulit kebab yang biasa dipakai sama kebab Oh, itu. ini makanya dibilangnya avocado apa tadi? Avocado Crispy. Nah, dia crispy itu di ininya gitu. Oh, jadi garing-garing gitu ya. Dan tentunya Ada hamnya tentunya. hamnya, ada Oke. beefnya sendiri Kira-kira- gitu loh, Pak. Kira-kira Uyuy itu bisa masak tuh dari kapan sih? Aduh, saya itu dari masak itu sebenarnya Dari iseng-iseng. baru lahir? Oh iya, dari baru lahir, dari ngeong ngea tuh kayaknya saya suka masak jadi gitu, keluar Pak. dilahirin bunyi ngeong ya, kayak kucing ya. Oke, terus kalau misalkan awal pertama kali masak apa tuh? Waduh, awal pertama kali masak tuh nggak inget karena waktu itu Air udah ya, belajar. saya jamin air. Enggak, pas saya tiba-tiba udah bisa masak rendang gitu, Oh Pak. iya, oh iya. Oh iya, Nggak, rendang nggak mateng ya? Apa rendang mateng? Enggak, saya seneng aja gitu Pak masak, ngeliat mama gitu kan masak. Terus jadi udah diajarin dari kecil masak. Oh, oke. Pas udah gede karena malas masak yang susah-susah jadi Jadi yang makannya simpel-simpel cuma- aja, hari ini juga Iya. Uyuy bakal masak yang simpel-simpel aja. Kalau kira-kira durasi waktunya nih buat masak ini berapa sih? Cepet sih. Sebenarnya 15 menitan itu udah jadi. Udah gitu. jadi, oke. Nanti kita bakal mulai masak nih, tapi daripada liatin gue sama Uyuy doang nih. Oh iya, bahan-bahannya udah tadi. Oh iya, langkah-langkahnya maksudnya langkah-langkahnya ada apa aja? Langkah-langkahnya tuh gampang banget. Jadi sebenarnya sebelum kita mulai buat nyusun ini, kita harus tumis ininya dulu. Tumis beefnya. si ini ya, Si si beefnya. Beefnya itu ditumisin. Terus? Nah, terus urutannya lagi nanti Tinggal dicampur iya, aja gitu ya? tinggal campur dari lapisan si
kulit kebab, terus diolesin sama mayones. Iya, terus baru baru dimasukin ininya dulu. Jadi kita harus menghancurkannya itu di atas kulitnya si kebab di ini. mash gitu ya. Oke, nanti langsung akan kita aplikasikan ya Binusian. Tapi daripada liatin gua sama Uyu siap-siap buat santap sore nih, ada Trisna dan Keisha yang udah janji nih, katanya tadi mau ngobrol-ngobrol sama Binusian. Kita lihat siapa sih Binusian yang berprestasi itu. Trisna dan Keisha, gimana di sana? Oke, thank you Andre. Nah, lo masak-masak dulu di sana lah. Nanti kita tinggal ke sana, udah tinggal enaknya aja, Ke. Nah, oke, pemirsa Binusian, dan ini kita udah kedatangan narasumber yang tadi gue udah bilang. Mereka adalah dari antara 200 mahasiswa yang berprestasi. Mereka duanya. Mereka salah berdua aja. 200 gak muat ke sini. Nah, mereka sudah ada di sini. Halo, apa kabar? Baik. Nah, boleh diperkenalkan diri kalian masing-masing dari yang sini dulu deh, boleh? Oke. Hai, nama saya Mei. Saya dari Binusian 2015 jurusan Sastra Inggris. Sastra Inggris. Halo, saya Claresta 2018 jurusan Arsitektur. Jurusan Arsitektur. Oke. Binusian berapa tadi? 18. Ini Binusian 2015. Oke. Kemarin kan ikut dalam acara Appreciation Day dan dapat penghargaan juga. Boleh ceritain penghargaannya apa yang didapat oleh Mei dulu? Aku kemarin menang penghargaan makan kerupuk. 17 Agustus. Oke, Andre juara 1. Iya, saya dong. Udah masak deh. Oke, gimana? Kemarin lomba menang newscasting di Icon 2015. Itu diselenggarainnya di mana? Di Universitas Tarumanegara. Universitas Tarumanegara juara 1 ya? Dari berapa peserta? Dari berapa ya? Sekitar 20-an. Oke, itu menggunakan bahasa Inggris ya kali? Iya. Wow. Bisa nggak? Bisa. Aja ngomong bahasa Inggris, dia pintar banget bahasa Inggris. Oh gitu. Iya udah, terus gue juga jadi bingung. Kenapa sih Trisna Oke, terus kalau lo dapat penghargaan apa di Appreciation Day kemarin? Kalau gue kemarin di bidang karate sih, Kak. Karate. Padahal arsitek ya, tapi dapetnya karate. Gue takut dekat-dekat. Dia jago juga karate. Terus gue taekwondo Trisna. Taekwondo ya. Oke. Kemarin kebetulan dapat 2 event, 1 nasional, 1 provinsi sih, yang fightingnya. Wow, dapat 2 penghargaan sekaligus. Ya. Wow. Yang 1 nasional, 1 provinsi. Provinsi. Satu lagi nasional. Boleh ceritain dulu yang nasional dulu, yang tingkat nasional? Kalau yang nasional kemarin dibuat universitas sih kemarin yang bikin ada Uninyat gitu. Kalau yang provinsi? Kalau yang provinsi kemarin Open Albert Lumang Tobing Cup. Oh gitu. Dan lu karate dari kapan? Dari 8 tahun, umur 3 SD. Sekarang udah sabuk apa nih? Udah sabuk hitam. Udah sabuk hitam? Iya. Bangga. Tahu gue, Trisna. Gue taekwondo dulu. Dari mulu. Tahu nggak? Taekwondo itu sama karate beda nggak? Beda. Bedanya gimana? Oke, kalau lu boleh cerita sedikit. Kalau yang gue tahu sih gini, kalau karate kan ada tangan kaki gitu. Maksudnya kurang lebih seimbang lah. Kalau taekwondo tuh biasanya tuh mereka lebih jago-jago di kakinya gitu. Kayak sampai yang gitu. Sorry Trisna. Nah kayak kameramen kita juga salah satunya pemain taekwondo juga. Jadi tuh. hari ini lagi banyak atlet, Dre. Ada karate, ada taekwondo juga. Trisna juga atlet kan ya, atlet ini ya, jangan-jangan atlet bekel ya. Iya. Dia jago banget. Iya, jago banget. Dia kelamaan direndam ini minyak tanah jadi. Makasih. Tapi kalau lo emang dari kecil emang udah hobi, Iya. emang seneng karate atau emang disuruh orang tua untuk ngikutin karate? Kalau karate awalnya sih kan emang papa kebetulan juga dulu atlet gitu di Jawa Tengah kan. Terus kebetulan pas SD ada ekskul karate di SD, terus kayak ada karate nih. Tadi aku juga nggak mau ikut. Tadi tuh aku malah pengen, abang aku yang pengen ikut kan. Terus kata papa, ikut gitu. Terus abang aku ikut, aku nggak mau. Aku bilang aku mau ikut mewarnai aja gitu. Terus aku lihat abang aku latihan, terus pengen jadi aku mau ikut, cuman abangku nantian nunggu udah sabuk kuning biar beda, biar dia di atas aku gitu. Terus akhirnya aku ikut, keterusan tanding, ketagihan. Sekarang latihannya di luar atau di BINUS ini? Ada karate juga kan ya di sini? Ikut di sini juga Kalau lanjutin aku akhirnya? di sini kan ada yang full body contact, ada yang forky. Kalau aku yang forky latihannya sih di luar. Gitu. Kayak yang di sini yang full body contact. Ngerti nggak Trisna? Ngerti lah dikit. Dikit aja. Oke, kalau kita ke Mei nih. Kalau misalnya Mei sendiri emang suka dunia newscasting atau gimana sampai bisa ikut lomba dan akhirnya juara 1? Kalau aku sendiri mungkin lebih sukanya dunia bahasa Inggris kali ya. Dunia bahasa Inggris, ya. Makanya aku ambil sastra Inggris gitu. Aku suka semua hal yang berhubungan dengan bahasa Inggris gitu, interaktif dengan bahasa Inggris. Kalau newscasting sendiri atau bagian presenter atau segala macam, itu sebenarnya bisa dibilang bukan aku banget kali ya. Kayak satu hal yang aku juga baru
dalemin tuh selama 3 tahun ini gitu sebagai karir aku juga. Dan dibilang newscasting juga baru karena pertama kali itu baru belajar di Binus TV juga kan, sama bos saya yang luar biasa itu waktu itu belajar. Iya, terus ya udah itu aja sih, kayak lebih ke bahasa Inggrisnya gitu. Aku lebih ke bahasa Inggrisnya. Nah kan tadi bilangnya dalam waktu yang singkat gitu kan untuk belajar dunia newscasting gitu kan, dan nggak gampang. Nah terus tiba-tiba menjadi juara 1, nah gimana sih? Aku juga nggak bingung. Memang sering ikut lomba-lomba juga. Nggak, mungkin karena newscasting sama presenter kan sama ya, maksudnya tentang bagaimana kita present something gitu. Tapi mungkin kalau lebih news itu lebih formal gitu. Jadi kenapa bisa dibilang singkat belajarnya? Mungkin karena kebiasaan dari dulu kan udah lama udah present something, udah bisa bawa acara atau segala macam. Terus tinggal dibikin formal dikit aja gitu. Oke. Nah berarti udah ada pengalamannya dikit ya, basicnya. Nah boleh ceritain sedikit nggak sih dari basic lu itu gitu kan? Dari yang yang biasanya non formal. Itu kita minta ini ya. Iya. Contoh. Tapi jangan dijawab dulu. Nanti kita akan lanjutin lagi. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Binus On Screen. Ya, halo pemirsa, kembali lagi di Binus On Screen, masih bersama gua Andre dan tentunya masih bersama Uyu ya. Nah, sekarang Uyu, tadi kita udah ngapain aja nih? Udah motong-motong ya? Iya, motong-motong ini dagingnya, nanti ditumis udah slice dulu ini buat juga. Iya, isinya tuh. Oke, jadi langkah pertamanya tinggal tuangin aja kalau kita pakai olive oil ya. Yap. Kita pakai olive oil terus sama ini apa? Ham ya? Iya, ham beef. Atau Iya, oke, beefnya. Terus habis itu udah nanti tinggal ditumis, habis itu baru kita isian sama bikin crispy-nya. Kita akan bikin crispy-nya. Tapi sambil kita numis-numis dulu nih dan mempersiapkan bahan-bahan yang lain, kita ada yang mau main-main di sebelah sana. Biasa mereka sukanya main-main. Kalau saya sih masak ya. Oke, ada apa Trisna dan Keisha di sana? Yes. Oke, masih di Binus On Screen dan kita udah kedatangan satu narasumber lagi kayak. Iya, tambahan. Ini penting banget nih. Ini penting banget. Ini bapaknya anak-anak. Ya tunggu dari Kita tadi. tunggu ini bapaknya anak-anak. Halo, Pak Kosmos, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Iya. Dan kita nanti kita akan berbincang-bincang, tapi sebelum kita berbincang-bincang kita refresh dulu ya. Oke. Andre, jangan masa sibuk, Dre. Ayo, Dre. Main game. Ayo, Dre. Dre. Sini. Lo bantuin jelasin dulu gamenya seperti apa. Kita mau bermain game seperti biasa. Nah, kita bermain game. Gak usah ganteng, Dre, jangan. Nah, kebetulan tim kreatifnya dan Andre sudah membuat gamesnya. Biasa gue di samping ini, taman. Oke. Gimana Dre? Silakan jelasin, Dre. Oke, jadi gampang banget. Jadi nanti kita akan kasih tahu satu negara, jadi misalkan contoh Indonesia, dan kalian Bapak dan teman-teman sekalian tinggal ngejawab aja berapa jumlah warna yang ada di dalam bendera tersebut. Contoh Indonesia berarti ada dua warna merah dan juga putih. Semua warnanya ya, semua kandungan warnanya. Cuman gitu dong kok. Ntar kita kandang dari 10 sampai 1, abis itu harus kasih tahu jawaban. Iya. Secara kan ini udah pinter-pinter lah. Iyalah, maksudnya berprestasi kan. Gila gue. Apresiasi. Saya bukan. Ini bapaknya apresiasi. Justru harus lebih bisa lagi. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama. Tebak jumlah warna bendera dari negara Brazil. 10, 9, 8, 7. Silakan. Ini kompromi silakan. Diskusi. 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 4. Dan jawabannya adalah kita lihat. Berprestasi ya. Masih berprestasi. Kita coba lihat yang berikutnya. Oke, Keisha yang kedua. Yang kedua. Sebutkan jumlah. Bendera dari Kanada. 2. Yakin? 8, 7. Yakin? Yakin. Udah ya. Kita lihat dulu. Jawaban yang benar adalah berapa warnanya? Mana? Iya mana? Iya. Pintar. Masih pintar ya, masih pintar ya. Oke. Yang ketiga, sebutkan warna bendera di negara Vietnam. Oke. 10. Vietnam. Ada berapa warna? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Net jawabannya merah.
sama kuning. Bukan, ada berapa merahnya? Merah, kuning. Jumlahnya. Ayo, Banyak. Dua. Kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah Please. Lo yakin ya, 2 ya? Kuning ya? Oke. Itu luck aja. Oke. Yang pertanyaan Karena keempat. prestasi butuh luck. Oh, Benar juga. Yang pertanyaan keempat. Sebutkan jumlah warna dari bendera negara Republik Ceko. Ceko. Republik Republik. Ceko. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah 3. yakin ya? Yakin ya? Abang apa aja warnanya? Putih merah. Ceko itu ada biru. Ada biru ya, biru merah. Putih merah. Ada putihnya. Oke, kita lihat jawaban yang benar ya. Kita 3 ya. Kita lihat ya. Jawabannya adalah Merah. Ini dia. iya. Habis baca peta dunia ya. Ganti. Dapat bocoran. Oke, next. Next ya. Ada berapa dari bendera India? Jumlah ya, berapa? jumlah Iya, ya. Jumlah warna di 10, bendera India itu ada berapa? 9, Putih, 8, hijau, oranye, 7, hitam. 6, 5, 4, 3, 2. 4 kayaknya nih, Pak. Jawabannya adalah 4 ya? apa aja? Putih, hijau, kuning, hitam. Masa kayak putih sini ada warna orange. Oke, Oke, 4 kita ya. coba lihat Kita lihat. ya, kita Jawabannya adalah siap. 4, benar. Tapi biru saya. Setelah belajar sama bendera Ini dunia. kreatifnya siapa? Ini buat itu gampang. Sebenarnya gue aja nggak tahu deh kayaknya. Oke, next. Dari negara Irlandia ada berapa warnanya? Di bendera Irlandia? 9, 8, 7, Irlandia hijau. Gua mau taunya Indonesia. 5, 4, Malaysia. 3, 2, Jepang juga merah. 1. Dan jawabannya adalah Jawabannya adalah 3 kayaknya. 3. Yakin ya? Oke, dan jawabannya adalah Abang minusian ya. Berprestasi. bocor kayak yang susah apa? Kita buat negara baru apa ya? Belum. Ini masih ada 15 pertanyaan. Masih Oke, banyak. sebutkan jumlah warna bendera dari negara Malaysia. Negara tetangga. 9, Yakin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 3. Oke, yakin ya? Kita coba lihat ya. Kita lihat jawabannya. Ini Jawabannya dia, jawabannya adalah Salah. Ting ting. Iya. biru, kuning, putih, dan merah. Oke, pertanyaan selanjutnya Keisha. Ada berapa Jumlah warna warna negara? di Selandia Baru? 10, 9, 8, Selandia Baru. 6, Selandia Baru 5, itu kayak Australia. 3, 2, 1. 1. Dan jawabannya adalah Jawabannya berapa? Jangan tebak aja. 3. Oke, 3. Oke, kita lihat Oke, ya. kita lihat ya apakah- jawabannya. Benar nih kayaknya. Apakah benar atau salah? Jawabannya adalah set. 3, Dre. Telak ya, tebak aja bener. Oke, kita lihat. Oke, emosi ya. Emosi ya. Oke, Pertanyaan selanjutnya dari negara Norwegia. Ada berapa warnanya di bendera Norwegia? 10, 9, 8, 7, Ada merah. 6, 5, 4, 3, 4. 2, 1. Jawabannya adalah Ada panggilan telepon teman nggak? call friend ya. Nggak bisa. Atau nggak 50-50? bukan acara sebelah. 50-50 gimana jawabannya? Apa dulu? Oh iya benar-benar. Itu ada merah. Oke, jawabannya udah, adalah udah. Iya, langsung. Jawabannya adalah 4. Oke. 4. Kita lihat ya. Ini The answer is Jawabannya adalah banyak amat. kita lihat 1, 2, Tadi mau 3. 3. Bukan 4 ya. Bukan 4 ya. Oke. Ini salah 2 ya? Oke, lanjut. Gua ya. Amat sih. Ya. Pertanyaan berikutnya, sebutkan jumlah warna bendera dari negara Panama. 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 Amerika Latin. 9, Ada hijau. 8, Ada iya berarti. 7, ya Panama benar, Amerika Selatan. 6, 5, 4, 3, 3. 2, 4 sih men. 1, and the answer Jawabannya is adalah 3. 3. Yakin ya? Kan dari tengah ya, 4, 3. Kalau nggak 3, 4. kita lihat ya, kita jawabannya adalah Set. Mana jawabannya? ini dia.
Yes. Sons of Rock mereka tuh besar sekali ya. Nah, kalau ini agak susah. Ayo kita lihat ya. Ada berapa warna di bendera Afrika Selatan? Nah, lo kan tuh hijau, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oner, jawabannya? 4. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Antara 4 3 sih. Ini dia jawabannya adalah ada hitam, kuning, hijau, merah, biru dan juga putih. Yang di belakang pasti ikutan juga. Mau ikutan mau jawab juga. Dia ngasih belakangnya. Ayo cepet. Oke, next. Terus Oke. Nah, kalau ini gampang lah. Oke. Bendera dari negara Tunisia. Gampang. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah? Iya, 3,5. Adalah jawabannya. Campuran bisa. Ada berapa? Bisa pilih 2 kan ya? Kalau nggak 3, 4. Nggak bisa, satu. Jawabannya adalah Tunisia itu jawabannya 3, 2, 3. 3 ya, yakin ya. Jawabannya adalah 2. 3 atau 4, jawabnya 2. Iya sih, bener juga. Oke, next. Yang 3 terakhir. Nah, ini gampang nih. Ini gampang nih. Sebutkan warna bendera dari negara Uni Emirat Arab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 3. Jadi aman ya 3. Kita coba lihat ya jawabannya adalah yes, kita lihat. 4. Yang di sini Salah 5 tanahnya. Itu ada merahnya di paling kiri. Kiri nggak kelihatan, biasanya kelipet. merahnya kayaknya kelipet. Kelipet iya. Dia benar bisa jadi ya. Oke, lanjut Keisha. Keisha. Ada berapa warna di bendera Uruguay? 10, Uruguay itu 8, 7, 8 sih. 6, 5, 4, 3, 2. itu 1 detik udah dihitung nanti. Dan jawabannya adalah 2. Uruguay. Kita coba Yakin ya? Yakin ya? Salah berarti ya? Bisa aja. Kalau mukanya Udah yakin ya? Bisa diskusi berarti ya? Masih? Enggak. Oke, 3, 2, 1 jawabannya. Oh, 2 sama 3. Kalau nggak 2, 3 sih. Coba lihat kembali kalau dia seneng pasti salah gitu. Jawabannya adalah 3 deh, 3. 3. Oke, dan jawabannya adalah 4. Jangan lupa ada warna matahari di situ. Ada warna hitamnya. Jadi hitam, kuning, Itu putih ada dan garis. juga biru. kuningnya di garis. Iya. Itu dihitung juga. Biar Itu kelihatan Vietnam ada tadi bintangnya ada hitamnya juga itu dihitung juga. Oke, pertanyaan terakhir ini gampang lah ya, nggak perlu di ini, udah biasa lah aja. Enggak sih, ini beneran susah. Emang kalau bener kita makan. Gua aja nggak tahu. Oke. Kita makan. Ada berapa warna di bendera Kroasia? Kroasia itu ada merah, Makan. biru. Dari bisa lagi dong, Dre. Nah, itu nggak tahu. 7, Nah, yuk. 6, Saya punya kostum Kroasia. Merah putih biru. Merah putih biru. 2, Hitamnya biru. 1. Netral. Jawabannya yang terakhir for the last day. 3. Apa? 3. 3. Tadi kayaknya sebetulnya banyak ya. Tadi banyak. Merah Merah putih putih biru. Tadi biru. dia iya, merah putih biru. Oke, Tapi dia berganti. ya. kita Betul, coba nanti ada cross check ya. outline-nya Kita itu coba cross check dihitung. jawaban yang benar Jawabannya adalah benar. Kita lihat. hold a moment. Ada merah, putih, Salah ya? biru muda, kuning dan hitam. Di atasnya itu tuh ada crown-crownnya itu juga ada unsur warna lainnya. Outline-nya nggak dihitung. Outline-nya nggak dihitung lagi ada garis. Oke, jadi ada berapa? Ada 6 warna, merah, putih, biru muda, kuning, hitam. Yes. Jadi total yang benar ada berapa? Adalah, ya masih bagus sih 9. 9. Itu kan dulu dong. Mereka patut diapresiasi oleh kita. Ya. Skor tertinggi selama ini berapa? Enggak beneran tapi yang betul kayak. Iya, ini paling tinggi. Ini paling tinggi Saya kali episode ini. minus on screen ini episode yang paling tinggi. Udah tahu sih Abang memperhatikan kita. Sering nonton. Oke, gue kesana. Oke, lu kesana dulu. Oke, Andre. Iya. Udah ngomongin Indre, ayo Indre. Oke, nah gimana tadi permainannya gimana?
Susah? Seru. Ada yang paling susah nggak? Ada yang paling susah nggak? Yang susah yang terakhir ya kayak gitu dihitung. Iya itu banyak banget. Saya ada bendera Indonesia gitu. Ada berapa bendera Indonesia? Dua. Iya tahu kan. Oke, benangnya nggak dihitung ya benangnya. Tiangnya juga tiangnya hitam. Nah, di sini kan tadi udah ada Pak Kosmos juga nih di sini nih. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama dua mahasiswa cantik ini, ya kan? Udah ngebahas tentang apresiasi prestasi-prestasi mereka. Nah, kita tanya nih kalau kepada Pak Kosmos tentang acara yang kemarin Appreciation Day. Nah, boleh diceritain sedikit Kak tentang acara Appreciation Day itu? Iya, Appreciation Day itu acara yang diadakan oleh BINUS University untuk memberikan penghargaan kepada para BINUSian yang memiliki prestasi baik levelnya minimal Jabotabek, kemudian nasional maupun internasional. Jadi gitu. Jadi kita ingin memberikan tadi apresiasi kepada talent-talent BINUS yang baik gitu. Oke, berarti itu dari semua jurusan ya? Dari semua jurusan, selama dia tercatat masih mahasiswa aktif, dia punya prestasi yang tadi levelnya saya bilang, itu mereka bisa masuk di Appreciation Day. Oke, itu untuk jangka waktunya dari kapan sampai kapan ya? Terhitungnya. Yang kemarin ini, yang kemarin diadakan yang kemarin ini, itu yang mereka yang punya prestasi dari bulan Januari sampai Juli tahun ini. Jadi kita setahun ngadain dua kali. Jadi yang Januari sampai Juli itu kita adain sekarang. Kemudian nanti lagi kita akan adakan di tahun 2016. Jadi yang dari Agustus sampai Desember akan kita adakan lagi. Jadi setahun dua kali kita adain. Setahun dua kali. Wow. Terus ini kan pasti kan ada yang berprestasi grup juga, apa misalkan paduan suara. Itu gimana? Dapat prestasinya? Perwakilan atau gimana? Iya. Jadi tadi penghargaan itu kita berikan memang baik untuk yang individu maupun yang tim. Jadi memang kayak ada yang paduan suara, kemudian ada juga misalkan futsal, kan ya basket, kayak kemarin kan juga ada itu tim. Ya kita tetap berikan apresiasi kepada mereka. Kayak seperti itu. Jadi tapi kalau ketika maju prosesinya memang ada perwakilannya, tapi semua anggota timnya tetap dapat dan kita undang hadir di acara tersebut gitu. Oke, tetap datang ya, masih banyak ya, ada sekitar berapa kemarin? Apanya? Kurang lebih ada berapa mahasiswa yang dapat? Mahasiswa yang dapat kemarin ada lebih dari 100 ya total. Lebih dari 100. Iya. Wow. Setiap tahun ya berarti dua berarti. Oke. Untuk internasionalnya sekitar 30-an seperti itu. Kemudian ada level nasional sampai Jabotabek. Wow, keren juga ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi sambil kita mencicipi masakan yang sudah dibuat di belakang itu. Tapi jangan kemana-mana, tetap di BINUS On Screen. Halo BINUSian, kembali berjumpa bersama BINUS On Screen, masih bersama gue Andre dan gue Trista di sini dan gue Keisha di sini dan kita masih bareng Uyuy ya. Bareng Uyuy. Halo Uyuy, apa kabar? Halo, baik. Kenalan dulu. Oh iya. Oke, Trista. Oke, Trista. Tadi kan udah Uyuy lagi sibuk ya. Iya. Oke. Ini masak apa nih? Namanya apa Yuy? Boleh dikasih tahu lagi Yuy? Avocado crispy. Crispy. Kenapa namanya crispy? Karena nanti dimakannya kayak crispy gitu. Makanya namanya crispy. Avocado gitu. crispy ya? Iya. Kenapa bahannya avocado? Kenapa lu emang suka avocado apa gimana sih? Justru malah sebenarnya gue nggak suka banget alpukat gitu kan. Ini cara biar alpukat itu sebenarnya kan banyak manfaatnya ya. Apa tuh manfaatnya? Manfaatnya itu kayak buat cewek-cewek yang buat pada diet. Ini nih penting banget nih. Buat kulit juga ya. Buat kulit, bener. Okay. Nah, terus ya ini sih sebenarnya cara biar kita nggak terlalu bau-bau si alpukatnya itu berasa gitu. Oh, buat yang nggak penyuka alpukat jadi suka. Bener banget. Oke. Ini udah ditumbuk halus. Oh, ini jadi alpukatnya ini harus ditumbuk sampai halus. Oh, gila. Ini sampai halus nih, sampai halus. Oke, terus abis itu terus jadi saya bingung kalau banyak orang ya. Gue akan buatin minuman. Ininya di versi. Wow, oh ini keju ya, ini keju. Iya, keju. Ntar bakal melt gitu. Tapi ini sebelumnya udah dibuat dulu, Mek. Namanya tuh diolesin nih. Itu mayones ya, sama mayonesnya diolesin dulu. Ini sebenarnya selera juga, kalau ada yang suka pedas kadang suka ditambahin sama saus sambal gitu. Nah, Trisna ini Nah, itu bisa buat diet juga ya? Iya, benar banget tuh. Pantas ya buat Trisna mungkin. Iya. Emang Trisna mau dia. Katanya gitu sih tadi bisik-bisik. Andre juga mungkin buat pacarnya nanti bisa dibuatin gitu kan. Oh iya benar. So kenal banget. Ya kan, Bre? Emang siapa ya? Siapa ya?
Oke, terus. Oh, Andre ngebantuin hias ya. Yaudah aku kesana aja. Iya, gua. Dari hebat sampai 3 gue baru selesai yang ini nih, baru selesai gini doang. Oke, nih silakan diminum dulu. Boleh lah ambil dicemilin. Sambil dicemilin nih. Ini yang lagi, ininya lagi. Sambil menunggu. Oke, sip. Nah, kita sambil dicemil-cemil dikit, kita bisa sambil ngobrol-ngobrol. Nah, kalau misalnya Appreciation Day ini mahasiswanya itu yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan penghargaan atau dari BINUSnya mereka melihat oh ini dia ikut lomba ini terus didaftarkan atau emang kitanya yang mendaftarkan diri? Biasanya kita sosialisasi bahwa mereka yang daftar ke kita sih, tapi kita juga jemput bola, 2 metodenya dipakai sih. Kalau kita yang tahu kita data, kemudian juga kalau enggak mereka yang ngelapor. Biasanya mereka lapor ada yang ke jurusan atau ke SCDC. Jadi kalau yang prestasinya biasanya akademik, biasanya ke jurusan. Kemudian kalau yang olahraga, yang non akademik seni, biasanya ke SCDC seperti itu. Oke, nanti kalau yang lapor ke jurusan nanti dari jurusannya langsung lapor ke SCDC atau SCDC langsung ke jurusan setiap mau Appreciation Day dari SCDC nyari gitu. Biasanya karena kita SCDC sebagai polling data, jadi semua jurusan akan lapor ke kita, dan nanti kita akan kumpulkan, terus kita summary, kita laporkan ke pimpinan, ke pimpinan, kita lihat kita pencapaian prestasi kita di bulan ini, per bulan biasanya kita kirim apa aja sih yang sudah diraih dalam bulan, misalnya di bulan Juli ini kayak gitu. Itu untuk yang akademik. Kalau buat yang non akademik gimana? Dua-duanya. Ya, kalau yang non akademik langsung ke SCDC. Ya, kalau misalkan biasanya kita yang non akademik langsung ke kita sih, kayak gitu. Nah, apresiasinya berupa apa aja sih? Apresiasinya memang kita berikan dalam bentuk sertifikat ya, kemudian juga ada sejumlah nominal uang sih. Tapi memang poin yang kita ingin sampaikan bukan hanya di uangnya, karena kita membuat, kalau misalkan cuma memberikan uangnya aja, kita cukup transfer, tapi kita bikin acara itu justru biar mereka merasa dihargai, karena kadang-kadang kita juga undang wakil pemerintah sebelum-sebelumnya dari Kopertis atau dari Dikti itu datang ke BINUS ya untuk hadir di acara tersebut kayak gitu. Jadi ya kita ingin menghargai lah kepada para seperti rekan-rekan berdua ini yang berprestasi seperti itu. Kalau ini lo sendiri kan non akademik nih, ya kan? Nah, lo langsung lapor ke SCDC-nya atau gimana nih? Iya, biasanya kalau misalnya kayak waktu itu kan sempat ada popda gitu, itu kan emang bawa nama BINUS. Fokus saya sendiri itu hadir di sana, jadi nemenin anak-anaknya. Tapi mungkin kalau ada pertandingan yang bawa nama provinsi atau nama bukan BINUS kan nanti bisa lapor. Fokus saya sendiri juga suka nanya gimana pertandingannya gitu. Emang memantau ya benar-benar mahasiswa yang berprestasi. Kalau dari Mei sendiri gimana? Apakah Bapak yang ini juga hadir? Lapor Mei-nya. Kalau aku sih waktu itu nggak tahu ya, tiba-tiba diminta untuk Mei kamu wakilin jurusan sastra Inggris ya untuk bisa lomba ke negara gitu sih. Aku langsung dari dosennya ke jurusan. Oh, dari jurusannya. Biasanya kalau dari jurusan ada pendamping ya, dibimbing, karena kan memang jurusan juga punya kegiatan, salah satunya untuk ikut lomba seperti itu sih. Dikasih pembinaan dulu ya. Oke, nah tapi itu ada batasan semesternya nggak sih, harus dari semester berapa sampai semester berapa untuk ikut? Nggak, yang penting dia itu BINUSian, masih mahasiswa aktif, jadi pasti kita akan berikan apresiasi. Ada beberapa kemarin yang sudah lulus ya, yang maksudnya ketika diberikan award ini, karena kan prestasi tadi Januari sampai di bulan Juli, ada yang sudah lulus. Memang belum wisuda ya, tapi dia sudah lulus sidang gitu kan, tapi kita tetap berikan. Oh, tetap masih bisa ya meskipun selama ya prestasinya ketika dia masih mahasiswa. Oh, jadi kayak Mei gitu ya. Oke. Berarti Mei ini waktu itu pas lomba belum lulus kan ya waktu itu ya? Belum. Lagi skripsi itu. Masih skripsi. Iya. Oke. Jadi masih bisa ya kalau kayak gitu ya? Masih. Yang penting belum di wisuda, masih bisa. Masih bisa ikut seperti itu. Belum. Masih ada kesempatan gue tandanya Trisna. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan, Ke? Iya. Kesempatan. Mau lomba apa nih? Banyak masak. Nah, kalau Mei sendiri dapat penghargaan dari acara Appreciation Day ini itu untuk yang keberapa kali? Atau untuk yang pertama kali bahkan? Pertama kali. Pertama kali? Oke, kalau kamu? Kedua kali. Kedua kali? Iya. Sebelumnya kapan? Sebelumnya itu kan aku baru semester 3. Sebelumnya itu dari yang Pomda itu. Pekan olahraga mahasiswa daerah. Oke. Jadi ini yang kedua kali untuk dapat tahun kemarin. Gak ada batasan juga, misalkan Mei udah dapat 3 kali, kalau 4 kali bisa juga kan ya? Oh, nggak ada masalah. Jadi berapapun nominalnya, berapapun prestasinya tetap kita berikan. Walaupun udah pernah misalkan tahun lalu tetap aja kan? Iya, tetap aja nggak masalah. Karena memang kita
kayak Claresta ini sebenarnya kita memang menghargai ya. Claresta ini mahasiswa penerima Media Scholarship. Jadi begitu. Jadi dia prestasinya sebenarnya dari SMA ya. Dari mana? Dari SD sih, Pak. Dari SD tuh malah. Dari SD. Dari TK. Dari orang gue udah dapat prestasi. Nah, dia Media Scholarship dengan bekal prestasinya ketika ya yang dihitung pas SMA. Kayak gitu. Ya terutama yang internasional dia dapat. Nah, jadi dia Media Scholarship kuliah gratis ya di sini, terus kemudian dia juga memang ada sedikit ya kewajiban juga untuk tampil seperti itu untuk membela ini dan juga menyalurkan hobinya ya seperti itu. Nah untuk Appreciation Day yang untuk tahun ini yang kali ini yang baru kemarin diadain itu ada perbedaan nggak sih dari Appreciation Day yang tahun sebelumnya, ataukah mungkin di sini ada penghargaan khusus atau ada tambahan apa atau ada yang paling banyak mendapatkan penghargaan gitu ada? Iya, kalau dibilang sebenarnya kalau dengan yang sebelumnya sih memang tidak terlalu berbeda, paling di tema kegiatan. Ada tema-temanya juga ya, Pak? Tema-tema kegiatan. Kemudian tapi kalau yang sebelumnya itu kita mulai setahun 2 kali ini, itu mulai tahun lalu 2014. Mulai di tahun kalau sebelumnya dari 2005 kita mulai. Appreciation Day kita mulai dari 2005. Jadi sudah 10 tahun yang kemarin itu sampai 2013 tahun sekali. Tapi kita lihat karena meningkatnya prestasi banyak, kalau kita bikin sekali itu durasinya panjang banget. Jadi dibagi dua gitu. Oke, jadi dibagi 2 ya untuk yang tahun ini ya. Oke. Nah, Mei sendiri nih banyak apa namanya? Ya kan nanti gantian. Dia takut kalau salah sama ini bisa ditendang ya. Pembicaraan kita kan tadi sempat kepotong sama kombrek ya kan. Pengalaman apa sih Mei bisa sampai dasarnya kan tadi menang juara 1 lomba newscasting gitu kan. Nah, Mei sendiri bilang itu juga baru belajarnya belum lama dan terus punya pengalaman seperti apa sih sampai Mei bisa juara 1? Boleh ceritain pengalaman, sharing dong. Pengalaman waktu lomba ya atau gimana? Sebelum lombanya. Sebelum lomba ya. Pengalamannya yang tadi aku bilang sih kan udah 3 tahun terjun di dunia entertainment, jadi seorang presenter salah satu media otomotif. Jadi pas sekalian lomba jadi kayak udah biasa gitu. Jadi basically karena pengalamannya aku selama 3 tahun ini kerja di dunia media otomotif itu. Oke, menjadi presenter ya? Kayak belajar juga ya kan, dipaduin sama bahasa Inggris. Mau dicontohin? Boleh. Boleh. Contohin ya. Beda ya. Macam-macam. Oke, tapi kalau lo sendiri maksudnya gini, dengan lo dapat penghargaan seperti ini, ya kan? Apakah emang lo berpikiran, ini kayaknya gue passion gue di sini gitu, lo menemukan passion lo di situ dan menemukan bahkan kayaknya cita-cita gue bakal jadi newscasting gitu ntar setelah ada berkeinginan seperti itu nggak? Salah satu cita-cita gue ya. Itu menjadi salah satu cita-cita ya? Betul. Rivalnya itu Trisna Pandawa itu. Enggak lah, Orang merendah gitu. Oke, kalau lo sendiri emang nanti untuk kedepannya ya kan, dengan lo dapat penghargaan ya kan udah 2 kali ya kan, 2 kali berturut-turut dapat penghargaan. Nah ini mau buat lo jadi cita-cita untuk lo kedepannya untuk menjadi seorang atlet, untuk lo terus berkarir menjadi seorang atlet atau gimana? Seorang jurusannya kan juga beda kan, beda. Itu emang ada ini sih, cuman kan bisa lah bagi-bagi waktunya. Kalau ini pasti kayak dapat apresiasi pasti jadi semakin semangat ya, apalagi kayak aku juga sama kayak kakak pengen jadi juara karate itu dari SD. Emang kayak dulu aku pernah tuh sekali masuk ke ruang guru, terus Resta kalau jadi gede mau jadi apa gitu kan, ada yang jadi dokter, aku mau jadi juara karate bilang gitu, kayak hah gitu. Terus pas bagi rapat dia cerita ke mama gitu, kayak ya udah sih makin dengan ada apresiasi ini malah semakin semangat, semakin rajin latihan, apalagi kayak senang lah universitas ngedukung, orang tua juga ngedukung. Oke, jadi enak ya semuanya ngedukung, dari universitas ngedukung, lingkungan ngedukung, teman ngedukung. Nah, kita gimana masakannya? Udah jadi apa belum? Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu, silakan. Iya. Boleh loh dicoba. Ini ditaruh di tengah aja nih biar kelihatan. Nah, dikasih lihat dulu. Oke. Nah, ini dia namanya avocado crispy ala Uyuy. Ala Neng Uyuy. Bukan pakai K. Oke, tahan dulu. Nah, ditahan dulu. Tahan dulu. Sip. Wih, gila, keren banget kan? Gimana Dre rasanya, Dre? Gue kayak harus ke situ, Dre. Gimana, Dre?
Gimana? Harus dicoba ya. Silakan lo, dicoba lo. Terima kasih. Ladies first. Uyoy, emang lo suka masak ya dari kecil ya? Apa gimana sih? Saya minum dulu. Langsung aja lah. Kayak pengen masak gitu. Tapi lo emang sering masak ini ya, Yoy? Hah? Sering masak ini? Apa kalau baru lagi apa, iseng-iseng sih bikin. Oh, ini crispy banget ya? Iya, crispy banget Crispy ya. banget. Cobain gimana? Gimana? Saya udah coba belum? Gitu ya. Tapi kebabnya crispy. Boleh Uyu kasih tau lagi ke pemirsa di rumah. Kejunya melt. Silakan. Melted ya, melted. Stepnya. Silakan. Oke. Coba. Nih. Ya, silakan lo. Gimana ya? Ini kulit kebabnya. Terus diolesin. Pertama diolesin pakai mayones dulu. Iya, nih diolesin mayones. Terus habis itu kalau ada yang suka pedas-pedas gitu bisa pakai saus sambal. Tuh. Terus? Pakai saus sambal, tapi kalau kadang suka ada yang suka pedas ya, jadi pakai mayones aja. Terus baru dimasukin yang bahan pentingnya itu si avocado ini. Avocado. Soalnya namanya avocado. Karena avocado ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ganti dengan buah lain bisa nggak? Kira-kira kalau bisa diganti buah apa yang pas atau cocok? Apa ya? Kira-kira. Sebenarnya ini karena cara gue buat karena gue nggak suka alpukat, jadi dibikin kayak gini. Jadi gitu. biar suka. Biar suka, karena dia penting banget sebenarnya buah terpenting gitu. Buah terpenting. Iya buat dalam hidup ini. Oh iya, sampai cewek-cewek yang bisa diet ya, betul sekali. Iya, Oke, alpukat penting nah, banget. oke untuk kalian sendiri harapan ke depannya nih seperti apa nih? Kan kalian udah dapat penghargaan ya kan? Nah, harapan ke depannya dari Mei sendiri, harapannya apa nih? Kalau harapan aku sendiri sih pastinya bisa semakin diapresiasi ini kan semakin merasa kayak wow ini kayak mungkin passion gue gitu, dan semoga maybe nanti bisa jadi seorang yang lebih lagi lah ya daripada misalnya kayak bisa dijadiin bidang kerja lah. Oke, kalau lo harapannya ke depannya apa? Semoga di event-event berikutnya, pertandingan berikutnya tuh lebih baik lagi, bisa prestasinya lebih meningkat lah, jadi bisa mengharumkan. Kuliah juga ya, nggak Sip, terima kasih buat kalian, sukses terus ya. Pak Kosmos terima kasih udah datang juga. Uyuy terima kasih juga udah bantuin masak di sini. Enak banget, enak banget. Oke. Dan nggak kerasa kita udah 1 jam ya, Satu jam dan begini. Keisha ngobrol-ngobrol bareng mereka semua tentang Appreciation Day, dan juga udah masak. Dan kita akhir kata gue Andre pamit undur diri. Gue Tristan Prandawa pamit undur diri. Dan gue Rahel Keisha undur diri. Tetap saksikan Binus on Screen di hari dan jam yang sama. Bye.